Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu, seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Kami hanya sedikit untuk mengulas berkaitan dengan homili pada malam hari ini, di mana dalam Injil tadi mungkin Bapak Ibu sudah membaca di perikop-perikop yang hari ini diterbitkan dan melalui media sosial maupun juga e-Katolik, di mana memang kita dihadapkan dua reaksi yang berbeda terhadap Tuhan Yesus. Di satu sisi ada pemungut cukai dan orang berdosa yang datang, mereka ini haus akan belas kasih. Namun di sisi lain ada orang-orang Farisi yang seringkali menghakimi, yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya suci. Nah, di sini Tuhan Yesus menanggapi mereka dengan perumpamaan tentang kisah domba yang hilang. Ini ada 3 yang kami dapat petik. Yang pertama, perumpamaan ini mencerminkan tentang nilai individu, di mana gembala itu memiliki 100 domba, namun dia kehilangan 1 domba. Bapak Ibu, kalau secara finansial mungkin tidak signifikan ya, 99 masih ada di tangan gembala tadi. Tetapi bagi gembala itu 1 domba itu sangat berharga sekali. Dalam kehidupan nyata sekarang ini kita banyak sekali ya Bapak Ibu tekanan untuk mengikuti tren lifestyle dan juga mencari standar kesuksesan tertentu, atau juga seringkali ada tekanan-tekanan sosial yang membuat kita itu seperti bagian dari suatu kelompok atau kawanan yang ada identitas tersendiri. Nah, mungkin kadang-kadang kita tuh merasa tidak penting jika kita itu katakanlah gagal dalam mengikuti satu kelompok tadi. Nah, di sini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita adalah 1 domba yang sangat berharga. Nah, secara logika saja Allah rela meninggalkan yang 99 dalam artian kasihnya tercurah penuh pada yang membutuhkan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, berkaitan dengan perumpamaan tindakan yang mencari secara proaktif. Nah, di mana gembala itu tidak menunggu domba yang hilang itu untuk kembali sendiri. Dia pergi mencari. Dimana kalau kita implementasikan di dunia sekarang ini, apalagi di kalangan anak Gen Z ya, Gen Z, itu kita seringkali pasif dengan relasi kita. Kadang mohon maaf sekarang ini juga perkembangan media sosial ya, saya sendiri juga merasakan
Kadang-kadang kita itu menunggu orang lain menghubungi kita lebih dulu, menunggu permintaan maaf, menunggu orang lain berubah kepada kita. Nah, disinilah sebetulnya kasih Allah itu berbeda. Dia lebih aktif mencari kita. Itu sifat Allah. Dia mengejar kita melalui orang-orang di sekitar kita, melalui momen yang hening dalam doa, melalui kesulitan yang membuat kita itu tersadar akan kerapuhan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah tentang sukacita. Nah, ketika domba ini ditemukan, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ya, mungkin saat ini musimnya buah-buahan. Nah, dalam satu genggaman ada yang terjatuh satu, kita langsung serta-merta mencari tersebut. Nah, ini logis Bapak Ibu, di mana gembala itu juga gembira ketika dia menemukan yang satu itu. Tidak memarahi dombanya, kamu dari mana? Tapi dia lebih bersukacita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sekali-kali ketika seseorang bertobat atau kembali ke iman, bagaimana reaksi kita Bapak Ibu? Apakah kita seperti orang Farisi yang bersungut-sungut, fokus pada kesalahan orang lain tersebut di masa lalunya, ataukah kita bersukacita bersama surga karena dia telah kembali kepada jalannya? Nah, inilah permenungan yang singkat di mana kita saat ini. Ada satu pertanyaan, di manakah kita saat ini? Apakah kita domba yang tersesat, yang membutuhkan keberanian dan membiarkan diri ditemukan, atau sebaliknya kita salah satu dari 99 domba yang aman, yang dipanggil untuk ikut serta dalam sukacita Allah dan membantu mencari yang hilang. Jangan sampai alih-alih kita menghakimi sih. Nah, itulah kita diajar untuk permenungan berkaitan dengan narasi singkat yang ada di permenungan pada malam hari ini. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama membuka hati kepada gembala yang baik itu tadi, yang telah rela menggendong kita di bahunya dengan gembira, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Allah Bapa kita selalu bersukacita menyambut pertobatan kita. Dengan penuh iman, marilah kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasa hilang, tenggelam dalam kecanduan, kesedihan, atau merasa tidak berharga. Seperti gembala yang mencari dombanya di padang gurun. Kami mohon Engkau menjangkau mereka, menyalakan pelita harapan dalam kegelapan mereka, dan membawa mereka kembali ke dalam terang kasih-Mu yang menyembuhkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Kami persilahkan. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji syukur terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan bersyukur Tuhan atas sabda-Mu hari ini, di mana kami Kau ingatkan bahwa kami adalah domba-domba yang berharga di hadapan-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam yang Kau kehendaki. Dan Engkau pun kami yakin Tuhan akan besarnya kasih-Mu pada kami, sehingga Engkau pun tidak akan membiarkan kami tersesat. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan membimbing dan membawa kami kembali kepada-Mu. Malam hari ini Tuhan kami bersyukuri dan Tuhan Lukas berkumpul di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang tidak bisa hadir, karena kesehatan, mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor cuaca. Dan satu Tuhan yang memberkati mereka, sehingga kami Tuhan
sebagai satu keluarga besar Lima Lukas dapat mengasihi, sungguh dapat saling menghormati, sehingga kami pun Tuhan bisa kembali menjadi domba-domba-Mu yang selalu taat kepada kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami turut berdoa bagi para leluhur kami dan juga saudara-saudara kami di lingkungan Lukas, Eyang, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan juga anak-anak yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Semoga berkat kerahiman Tuhan mereka dipersatukan dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami yang hadir di sini mungkin juga memiliki bagian dari diri kami yang masih hilang atau tersembunyi dari-Mu. Bantulah kami untuk berani membiarkan diri kami ditemukan dan diangkat di atas bahu-Mu. Mampukan kami untuk menjadi sahabat dan tetangga yang bersukacita bersama Engkau ketika satu jiwa kembali kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi kami di lingkungan Lukas ini pada saat ini musim-musim yang kurang nyaman untuk kesehatan kami, maka kami mohon rahmat dan lindungan-Mu ya Tuhan agar kami Kau lindungi, Kau jagai dan juga Kau berikan rahmat kesehatan sehingga aktivitas kegiatan di lingkungan dapat kami dukung bersama-sama bersatu dalam iman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau adalah sukacita surga karena pertobatan kami. Dengarkanlah permohonan kami dan sempurnakan belas kasih-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa rosari.